Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha sukses dari Indonesia yang sering dijuluki sebagai bos jalan tol. Namun siapa sangka, di balik kesuksesannya saat ini, Yusuf Hamka pernah menjadi pedagang asongan untuk menambah uang saku di usianya yang masih muda. Yusuf Hamka terlahir dari pasangan Joseph Suhaimi dan Suwanti Suhaimi. Kedua orang tuanya adalah keturunan Tionghoa dan bukanlah seorang Muslim. Yusuf Hamka lahir pada 5 Desember 1957 di Jakarta dengan nama Alun Joseph. Yusuf Hamka adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Nama aslinya Alun Joseph berubah menjadi Yusuf Hamka sejak ia memeluk agama Islam. Ketika Yusuf Hamka kecil, ia menambah uang saku dengan menjadi pedagang asongan di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Mulai kacang-kacangan sampai es mambo dijualnya. Sebagai keturunan Tionghoa dengan ciri kulit putih dan mata sipit, membuat Yusuf Hamka lebih disorot oleh warga sekitar. Hal ini dikarenakan penjual di daerah tersebut kebanyakan adalah penduduk lokal. Meskipun begitu, Yusuf Hamka tidak pernah merasa malu sebagai keturunan Tionghoa yang menjadi pedagang asongan. Sebenarnya, Yusuf Hamka dilahirkan dari orang tua yang cukup mapan. Ayahnya, Joseph Suhaimi adalah seorang dosen di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sedangkan ibunya adalah seorang guru. Namun untuk menambah uang saku, Yusuf Hamka tidak ingin meminta dan bergantung pada orang tuanya. Ia memilih ikut berdagang bersama dengan teman-temannya. Ketika umur 17 tahun, Yusuf Hamka mengunjungi kampung halamannya di Kalimantan dan bertemu dengan teman-teman lamanya di sana. Teman-teman Yusuf Hamka sebagian besar adalah Muslim. Di usia remaja, teman-teman Yusuf Hamka mengaku telah menjalani sunat. Mereka lantas mengajak Yusuf Hamka untuk ikut melakukan sunat. Awalnya Yusuf Hamka tentu merasa ragu, namun pada akhirnya ia berani memutuskan untuk melakukan sunat secara diam-diam. Keadaan Yusuf Hamka setelah sunat tentu membuat keluarganya curiga. Namun untungnya, keluarga Yusuf Hamka sangat menerima keputusan Yusuf Hamka untuk melakukan sunat. Pada tahun 1974, Yusuf Hamka yang telah menyelesaikan pendidikan SMA-nya melanjutkan pendidikannya di 2 universitas di Jakarta. Beliau terdaftar menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Trisakti. Namun ia memutuskan untuk tidak menuntaskan kuliahnya di 2 universitas tersebut. Pada tahun 1977, Yusuf Hamka kembali menempuh pendidikan di Bisnis Administrasi Columbia College, Kanada. Lagi-lagi, beliau memilih tidak menuntaskan pendidikannya. Pada tahun 1980, Yusuf Hamka kembali kuliah di jurusan Administrasi Negara Fakultas Fisip Universitas Jayabaya. Semua pendidikan di bangku kuliah tidak ia tuntaskan hingga ia menerima ijazah. Bukan karena Yusuf Hamka malas, namun karena Yusuf Hamka tidak suka formalitas. Sejak kecil, ketika ia masih menjadi pedagang asongan, Yusuf Hamka telah penasaran dengan makna sholat. Hal ini dikarenakan teman-teman yang sama berdagang sering diingatkan untuk sholat oleh orang tuanya. Rasa penasaran itu terus membuatnya ingin mengenal Islam lebih dalam. Pada tahun 1981, saat Yusuf Hamka berusia 23 tahun, beliau bertemu dengan Buya Hamka dan mengutarakan jika ia ingin masuk Islam. Pada saat itu juga, Buya Hamka menuntun Yusuf Hamka melantunkan 2 kalimat syahadat. Sebelumnya, Yusuf Hamka melihat berita di suatu majalah jika ada orang yang masuk Islam dan disyahadatkan di Masjid Agung Al-Azhar. Yusuf Hamka pun segera datang ke Masjid Agung Al-Azhar dan bertemu dengan sekretaris masjid, Ustadz Zaimi. Ustadz Zaimi kemudian membawa Yusuf Hamka ke rumah Buya Hamka di Raden Fatah. Barulah ia dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3 bulan kemudian, beliau diangkat menjadi anak ideologis Buya Hamka. Namanya yang sebelumnya Alun Joseph diganti menjadi Yusuf Hamka. Meskipun keyakinan yang dipilih Yusuf Hamka berbeda dengan keluarga dan orang tuanya, namun tidak ada satupun penentangan dari keluarganya. Justru, orang tua Yusuf Hamka tetap mendukung pilihannya memeluk agama Islam.
Orang tua Yusuf Hamka berpesan jika memang Yusuf Hamka ingin memeluk agama Islam, maka jadilah orang Muslim yang baik. Bahkan ketika puasa pertama, Ibu Yusuf Hamka membeli penggorengan baru dan menyiapkan makan sahur untuk Yusuf Hamka. Setelah itu, Yusuf Hamka tinggal di Kalimantan dan menikah dengan Lena Burhanuddin. Pada saat itu, Lena Burhanuddin bukanlah seorang Muslim. Meskipun begitu, Yusuf Hamka tidak pernah memaksa istrinya dan anak-anaknya untuk memeluk agama Islam. Meskipun berbeda agama, toleransi di dalam keluarga Yusuf Hamka sangatlah kuat. Pada saat Natal, Yusuf Hamka tidak melarang istrinya merayakan Natal. Dan saat puasa, istrinya tetap menyiapkan masakan untuk Yusuf Hamka. Pada saat itu, Yusuf Hamka dan keluarga tinggal di sebuah rumah panggung Kalimantan. Hidupnya masih sangat sederhana. Beliau bekerja menjadi sopir kontraktor dengan gaji 750.000 per bulan selama 3 tahun. Kemudian Yusuf Hamka menggantungkan hidupnya pada usaha perkayuan di pedalaman Samarinda. Yusuf Hamka diketahui membangun pabrik kayu lapis dengan mempekerjakan sebanyak 11.000 karyawan. Namun pada tahun 1998, terjadilah krisis yang membuat usaha Yusuf Hamka harus berhenti total. Beliau mengalami kebangkrutan hingga menjadi pengangguran. Setelah mengalami kebangkrutan, Yusuf Hamka menganggur selama 14 tahun. Biaya untuk menghidupi anak-anak kini semua dipenuhi oleh istrinya yang saat itu bekerja di Citibank. Terkadang, Yusuf Hamka menerima tawaran pekerjaan seadanya yang diberikan temannya. Selama 14 tahun, Yusuf Hamka tidak hanya berdiam meratapi nasib di rumah. Beliau terus berdoa dan rajin mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan teman-temannya. Berapapun pendapatannya, Yusuf Hamka menerimanya dengan ikhlas. Bahkan, Yusuf Hamka pernah melamar di 100 perusahaan namun tidak kunjung mendapat pekerjaan. Pada tahun 2012, temannya kembali menawarkan pekerjaan kepada Yusuf Hamka. Inilah awal mula Yusuf Hamka bekerja di sebuah perusahaan jalan tol. Bukan main, Yusuf Hamka langsung ditawari untuk menduduki jabatan sebagai direktur utama. Tentu kesempatan ini tidak disia-siakan. Dengan berani, Yusuf Hamka menerima tawaran untuk menduduki posisi sebagai direktur utama. Pertama bekerja di perusahaan tersebut, Yusuf Hamka mengaku jika mayoritas pemilik saham justru orang asing. Kemudian muncullah niatan beliau untuk membeli saham dan menguasai perusahaan agar dapat dikelola oleh pribumi. Dengan doa yang terus dipanjatkan dan usaha, saham seharga 800 miliar berhasil dikuasai Yusuf Hamka dan teman-temannya. Hingga saat ini, Yusuf Hamka dikenal sebagai bos jalan tol di tanah air Indonesia. Adapun ruas jalan tol yang dimiliki Yusuf Hamka diantaranya ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono Cawang, Tanjung Priok, tol Pelabuhan, ruas tol Bogor Outer Ring Road, jalan tol Depok Antasari, tol Sorang Pasir Koja, tol Cilenyi, Sumedang, Dauan, dan jalan tol Waru Juanda. Selain itu, Yusuf Hamka juga telah berhasil menduduki jabatan penting di berbagai perusahaan, yaitu sebagai Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Komisaris PT Indoshare Visual Mandiri, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia. Meskipun Yusuf Hamka telah berpenghasilan hingga miliaran rupiah, namun kehidupan beliau terkesan sederhana. Yusuf Hamka bahkan kerap terlihat makan di warteg dengan pakaian yang sederhana. Sebagai Muslim Tionghoa di Indonesia, Yusuf Hamka memiliki impian untuk membangun 1000 masjid di tanah air bernuansa ala Tionghoa. Yusuf Hamka juga pernah mendirikan warung nasi kuning pojok halal yang menjual nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya hanya dengan harga Rp3.000 saja. Yusuf Hamka juga diketahui menghibahkan tanah miliknya seluas 10 hektar untuk pemakaman korban COVID-19.